Ananda dengan NIM R1K1240003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tekstur dan struktur pada batuan sedimen, yang dimana batuan sedimen itu terbagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya proses transportasi dari batuan sedimen. Yang pertama itu ada batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik adalah batuan di mana partikel atau butiran penyusun batuan sedimen merupakan butiran yang telah mengalami pelapukan, transportasi, dan terendapkan atau tersedimentasi dan terlitifikasi. Kemudian yang kedua itu ada batuan sedimen non-klastik, di mana partikel atau butiran penyusun batuan sedimen terbentuk dan terlitifikasi secara in situ atau tidak tertransportasi. Oke, baik. Terus yang kemudian ada komponen batuan sedimen klastik, di mana komponen batuan sedimen klastik ini terdiri atas grain atau butiran, di mana butiran klastik yang tertransport berupa mineral seperti fosil atau fragmen batuan atau yang biasa disebut dengan litik. Kemudian ada massa dasar atau matriks, di mana berukuran lebih halus dari berbutir halus kurang dari 1 sampai 16 mm dan diendapkan bersama-sama dengan butiran. Terus yang ketiga ada semen, di mana material sedimen berukuran halus yang mengikat butiran dan matriks diendapkan setelah fragmen dan matriks. Kemudian ada tekstur batuan sedimen klastik. Baik, yang pertama itu ada besar butir atau grain size, di mana pemberian ukuran butir ini didasarkan pada pembagian besar butir yang disampaikan oleh Wentworth 1922, seperti pada gambar berikut dapat kita lihat. Di sini ada bongkah, berakal, kerakal, kerikil, pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir sangat halus, lanau, dan lempung. Yang kemudian ada derajat pemilihan, di mana derajat pemilihan ini terbagi menjadi 5, yang dimana terdiri dari very well sorted, moderately sorted, poorly sorted, dan very poorly sorted. Terus yang ketiga itu ada kebundaran, di mana kebundaran ini juga terbagi menjadi very angular, subangular, subrounded, rounded, dan well rounded. Terus yang keempat itu ada kemas, di mana yang gambar yang kiri itu menunjukkan kemas terbuka dan gambar yang kanan menunjukkan kemas tertutup. Kemudian ada porositas. Porositas itu adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume total batuan, dinyatakan dalam persen. Porositas ini dapat diuji dengan meneteskan cairan atau air ke dalam batuan. Istilah yang dipakai adalah proses baik, yaitu di mana batuan dapat menyerap air. Kemudian porositas sedang, di mana batuan itu menyerap air di antara baik dan buruk. Terus ada porositas buruk, di mana batuannya itu tidak menyerap air sama sekali. Kemudian ada warna. Warna pada batuan sedimen mempunyai arti yang penting karena mencerminkan komposisi butiran penyusun batuan. Sedimen dan dapat digunakan untuk menginterpretasi lingkungan pengendapannya. Kemudian ada kekompakan. Kekompakan adalah sifat fisik dari batuan. Beberapa istilah yang dipakai dalam kekompakan batuan adalah dense, itu sangat padat; hard, keras dan padat; medium hard, agak keras tetapi masih dapat digores dengan jarum atau baja. Terus soft, itu lunak, mudah tergores dan dipecahkan. Terus variabel, keras tetapi tidak dapat diremah dengan tangan. Kemudian ada kekompakan yang spongy, yaitu berongga. Kemudian selanjutnya ada struktur
batuan sedimen klastik. Nah, di sini ada struktur yang pertama masif, di mana masif dia tidak menunjukkan struktur dalam batuan. Kemudian perlapisan sejajar bila bidang perlapisannya sejajar. Kemudian laminasi, perlapisan sejajar yang berukuran atau ketebalan kurang dari 1 cm. Kemudian perlapisan gradasi bila perlapisan disusun atas butiran yang berubah teratur dari halus ke kasar arah vertikal. Kemudian perlapisan silang siur, di mana perlapisan yang terpotong pada bagian atasnya oleh lapisan laminasi berikutnya dengan sudut yang berlainan dalam satu satuan perlapisan. Terus kemudian ada gelembung gelombang, di mana bentuk permukaan perlapisan bergelombang karena adanya arus sedimentasi. Terus mud crack, di mana bentuk retakan poligonal pada permukaan lapisan lumpur. Kemudian ada rainmark, yaitu kenampakan pada permukaan sedimen karena tetesan air hujan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan dalam presentasi saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.